Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita lanjutkan pembahasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama teman-teman ke aku melalui DM LinkedIn, melalui email, melalui komen YouTube maupun langsung lewat WA. Nah, pada kesempatan ini aku pengen lanjut pembahasan terkait dengan bagaimana cara kita mengatur, mengontrol logat atau aksen kedaerahan untuk mensupport karir kita, terutama di pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan komunikasi yang dalam tanda kutip tidak butuh logat. Oke. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali ngeliat video ini, silahkan tonton video sebelumnya, bisa dicek juga di playlistku terkait dengan FAQ seputar karir. Nah, di sini aku pengen lanjutin dari pertanyaan teman kita yang kemarin melalui WhatsApp ya. Kemarin udah aku jelasin sedikit terkait dengan caraku secara general, gimana caranya kita menghilangkan logat atau menyamarkan logat atau mengontrol logat kita, sehingga pada saat kita diharuskan, diwajibkan, dituntut oleh pekerjaan kita untuk mampu berkomunikasi tanpa mengeluarkan logat, kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, kemarin udah aku sedikit singgung ya terkait dengan kita bisa loh mengontrol atau mengurangi logat tersebut dengan mengontrol 5 huruf ya, 5 huruf yang sangat rentan untuk muncul logatnya, logat kedaerahan manapun, yaitu huruf mati semua ya, konsonan semua, yaitu B, D, G, H, J gitu ya. Coba teman-teman silahkan praktekkan untuk kita berkomunikasi. Ingat ya teman-teman, kita sedang belajar untuk menghilangkan logat, sehingga teman-teman silahkan praktekkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Cari ya, kemarin aku udah jelaskan bahwa silahkan cari seorang sosok public speaker yang bagus, lalu cari yang lain beberapa referensi gitu, misalkan bisa presenter, bisa motivator gitu ya, yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Setelah itu kemarin kan aku udah jelasin terkait dengan silahkan belajar untuk membaca suatu teks gitu ya, khususnya seperti koran yang isinya adalah bahasa Indonesia yang baku. Silahkan teman-teman belajar ngomong aja, baca aja secara lantang. Nah, di sini aku pengen ngejelasin ya teman-teman, kalau teman-teman misalkan sudah melakukan yang kemarin itu, teman-teman di sini boleh belajar terkait dengan teknik komunikasi. Oke, belajar terkait dengan teknik komunikasi yang khususnya adalah unsur-unsur teknik vokal. Nah, di sini aku minta teman-teman untuk belajar unsur-unsur teknik vokal, tidak untuk teman-teman belajar bernyanyi ya, tapi biar teman-teman itu paham bahwa pada saat kita berkomunikasi ada teknik vokal di dalamnya. Ini bukan teknik vokal untuk bernyanyi, tapi ya berkomunikasi biasa, ngobrol. Nah, di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa dioptimasi sehingga akan membantu teman-teman itu untuk menyamarkan logat kedaerahan. Oke? Yang pertama unsurnya adalah pernafasan. Pernafasan itu ya berhubungan dengan keluar masuknya udara ya teman-teman, mau lewat mulut atau lewat hidung. Intinya pada saat teman-teman berbicara, udara itu ikut keluar, sehingga teman-teman bisa ya latihan olah nafas, olahraga apapun, atau misalkan teman-teman silahkan browsing gimana caranya agar kita mampu ya menyerap udara sebanyak-banyaknya, kita simpan di dalam badan dan kita keluarkan seperlunya. Oke, gitu. Jadi pengontrolan nafas udara itu keluarnya lewat mana gitu ya, itu nanti akan berkaitan dengan tadi suara yang terbentuk dari masing-masing huruf seperti itu gitu. Mungkin teman-teman udah tahu ya ada yang namanya pernafasan dada, pernafasan perut atau diafragma. Silahkan dipelajari. Aku sendiri dulu belajar dari temanku yang dia seorang radio announcer gitu ya. Aku latihannya adalah dulu aku sambil rebahan tuh, sambil tiduran terlentang, tangan di samping, terus habis itu coba latihan kamu ngomong menggunakan suara perut, pernafasan perut begitu, biar nanti suara kamu tuh lebih kuat, lebih bulat gitu. Dulu aku latihannya gitu sih terkait pernafasan. Nanti silahkan teman-teman belajar ya. Setelah pernafasan, yang kedua adalah artikulasi. Jadi ini hubungannya sama pelafalan. Ingat teman-teman, untuk mengurangi medok, teman-teman nggak usah ngomong buru-buru, tapi ngobrolnya itu yang jelas, pelafalannya itu yang jelas, bicaranya itu pelafalannya yang jelas, a i u e o nya itu loh, kayak gitu. Jadi
yang jelas gitu ya. Jadi di situ artikulasi ini nanti akhirnya teman-teman akan sadar bahwa oh ini nggak boleh kayak begini ya. Jadi PO-nya jelas gitu ya. Itu akan membantu teman-teman juga untuk menyamarkan atau tidak memunculkan aksen-aksen kedaerahan tertentu semacam itu. Ini adalah faktor yang kedua. Yang nomor 3 adalah intonasi. Tahu ya, intonasi, tone ya, tinggi rendahnya gitu. Jadi silahkan dilatih intonasinya teman-teman gitu. Jadi ini kayak lagu yang ada dalam kalimat tersebut ya, kayak gitu. Jadi itu intonasi. Nanti teman-teman juga bisa belajar namanya yang selanjutnya adalah aksentuasi gitu. Jadi pernafasan, artikulasi, kemudian intonasi. Yang keempat adalah aksentuasi. Aksentuasi ini lebih ke penekanan. Ingat ya teman-teman, dalam satu kata itu kalau ada sesuatu yang bisa kita, kan penekanan kan ada bisa di depan, tengah, atau di belakang gitu ya dalam satu kata. Nah, di sini nanti teman-teman akan muncul kepekaan gitu ya, bahwa sebenarnya tadi ya huruf-huruf yang menimbulkan medok itu atau aksen kedaerahan itu biasanya B, D, G, H, J itu biasanya gimana? Satu, biasanya tuh teman-teman nyebutnya tuh terlalu lama. Misalkan yang orang Jawa nih, B, B, D, G, H, J gitu. Jadi ya karena memang kosakata di dalam bahasa Jawa seperti itu, dan cara pengucapannya yang benar ya memang seperti itu gitu kan. Tapi ini silahkan gitu. Jadi nanti kombinasi dari unsur-unsur teknik vokal ini bisa digunakan untuk mengeluarkan kata dengan suara atau bunyi sesuai dengan definisi kita, tak ada logatnya semacam itu. Nah yang selanjutnya adalah phrasering. Phrasering itu kayak gini teman-teman. Kalau tadi di intonasi itu kan ada kayak naik turunnya kata ya, jadi kayak lagu di dalam katanya kan, lagu di dalam satu kalimat. Nah phrasering itu tuh kayak lagu tapi antar kalimat gitu loh teman-teman. Jadi misalkan gitu. Jadi kayak naik, lagu naik turunnya lagu per kalimat lah kayak gitu. Jadi ibaratnya teman-teman kan tahu ya satu rangkaian kalimatnya semacam apa gitu kan gitu. Jadi silahkan gitu disampaikan dengan tadi. Ini unsurnya nanti berhubungan sama nafas. Jadi kalau misalkan teman-teman mampu bernafas dengan diafragma yang baik, terus bisa ngobrol, jadi ibaratnya satu kalimat utuh bisa sekali tarikan nafas gitu ya, ditambah dengan unsur-unsur yang lain, itu nanti medoknya atau aksen kedaerahannya itu akan berkurang gitu. Jadi silahkan belajar ya. Intonasi itu adalah lagu pada di kata-kata yang ada dalam satu kalimat, terus phrasering itu kayak lagu dari kalimat itu sendiri, itu dilatih. Terus selanjutnya adalah berhubungan dengan BDGHJ ini adalah apa? Power gitu. Jadi teman-teman kan punya power pada saat kita ngomong, mau online begini atau nanti offline, kan kita akan berusaha audiens itu kan denger ya suara kita ya gitu kan. Jadi cek lagi, ini tuh sebenarnya teman-teman butuh power dengan nada yang tinggi apa rendah gitu. Karena takutnya kalau pas lagi butuh nggak lantang tapi teman langsung lantang banget kayak gitu kan, terus lantangnya terus tidak memperhatikan unsur-unsur yang tadi. Nah huruf B, D, G, H, J ini tuh nanti akan tersebut dengan logatnya teman-teman gitu, logat kedaerahan teman-teman, aksen kedaerahan teman-teman gitu. Jadi kita harus ngobrol power ini ya, misalkan kalau misalkan kita harus ngobrol indoor atau outdoor, kemudian audiens kita tuh cuma di depan sini atau ada yang sampai ujung sono gitu kan, itu silahkan itu diatur. Itu merupakan bagian dari unsur-unsur teknik vokal juga gitu. Terus yang selanjutnya di dalamnya itu ada speed. Ingat ya teman-teman, speed itu aku singgung awal di video yang sebelumnya bahwa aturlah kecepatan ngomong teman-teman pada saat kita belajar untuk mengurangi dialek kedaerahan, aksen kedaerahan, medoknya kita gitu. Jangan berbicara terlalu cepat. Karena kalau berbicara terlalu cepat, selain memunculkan aksen kedaerahan, itu ada yang lebih menakutkan ya teman-teman, yaitu nanti salah tangkap tuh audiensnya. Kan pada saat kita berkomunikasi kan ada informasi yang ingin kita sampaikan dan kita berharap ada feedback kan. Nah nanti kalau misalkan pemahaman mereka berbeda dengan kita gimana gitu, atau malah bertentangan gitu kan, itu malah berbahaya, lebih berbahaya daripada masalah
aksen gitu atau logat kedaerahan gitu. Nah, yang terakhir adalah berhubungan dengan volume teman-teman. Jadi kayak sama ya, ini hubungannya sama seperti power sih gitu. Jadi ibaratnya suara itu kan bisa kayak di apa ya, bahasa aku tuh mungkin kayak dibikin melengking gitu loh, dinyaringin gitu, jadi biar yang jauh tuh dengar. Bukan masa kalau power itu kan kayak power power tuh kuat kenceng, aku nggak nanti tolong dikoreksi ya bahasa aku ya. Jadi power tuh lebih ke tenaga untuk berteriaknya gitu atau berbicaranya itu, tapi kalau volume tuh lebih kayak ke nyaringannya gitu. Nah, semua faktor ini gitu ya teman-teman tadi ya, mulai dari pernafasan, artikulasi, intonasi, terus ada aksentuasi, ada phrasing, terus ada power, infleksi, sama volume, sama speed gitu. Jadi itu semua silahkan teman-teman latih gitu. Mungkin browsing dulu ya teman-teman terkait dengan silahkan browsing terkait dengan unsur-unsur teknik vokal. Tapi di sini teknik vokalnya tuh bukan teknik vokal untuk bernyanyi sih, lebih ke komunikasi gitu. Silahkan gunakan seperlunya, karena ini juga ibaratnya tuh aku pelajarin untuk aku sendiri juga, lebih kayak biar ngobrol tuh biar lebih enak, asik gitu. Nanti pasti ada ini kan lebih ke unsur-unsur komunikasi yang verbal ya, nanti yang non verbalnya pasti ada gitu, misalkan gitu ya, expression, terus postur, gesture, dan lain-lain semacam itu. Jadi eye contact gitu ya. Jadi itu merupakan rangkaian usaha kita untuk mampu berkomunikasi dengan baik gitu, dengan tanpa memunculkan aksen atau logat kedaerahan. Nah, semoga ini bisa sedikit membantu ya teman-teman untuk ada gambaran terkait dengan teman-teman yang sedang berusaha untuk mengurangi atau menyamarkan atau menghilangkan logat kedaerahan, aksen kedaerahan di tempat dimana teman-teman sebenarnya tidak harus mengeluarkan itu. Ingat, buat aku pribadi, logat kedaerahan itu merupakan suatu berkah, merupakan sesuatu yang oke-oke saja, bukan hal yang memalukan, bukan hal yang salah. Tapi ingat teman-teman bahwa ada tempat-tempat di mana itu boleh dimunculkan, ada yang enggak. Beberapa terkait dengan karir, ada memang tempat-tempat atau jabatan-jabatan atau bahkan momen-momen di mana kalau kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, penyampai informasi yang baik, komunikator yang baik gitu ya, akan lebih mendukung apabila kita mampu berkomunikasi tanpa memunculkan dialek atau logat kedaerahan. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau teman-teman ada masukan, aku senang banget, silahkan tuliskan di kolom komentar atau DM aku. Bisa DM di Facebook, di IG, di LinkedIn, atau kirim email ke aku. Atau kalau ada WA aku juga nggak apa-apa, tinggal chat WA. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semangat dan selamat mencoba.